Minasan, ketika Suho telah berhasil membuka segel kekuatannya dan harus berhadapan dengan monster Mistborn Awaken rank C yang mengincarnya, Suho yang masih berada di level 5 lantas kewalahan menghadapi monster itu. Sehingga ia memutuskan untuk kabur dan menunggu kedatangan para hunter. Namun monster Mistborn itu malah mengincar 3 orang mahasiswi. Kemudian dengan beringasnya membantai mereka. Melihat peristiwa itu, Suho memutuskan untuk menahan monster itu agar tidak berkeliaran dan membunuh para manusia. Namun Suho terkena tebasan dari pedang monster Kim yang membuatnya kritis. Di saat genting seperti itu, Beru akhirnya datang dari celah dimensi dan menghabisi seluruh monster Mistborn. Ketika sadar, Suho akhirnya mengingat semua kenangan bersama para Shadow Army yang tersegel sebelumnya. Beru pun menjelaskan bahwa ayahnya Jinwoo sedang berada di luar angkasa untuk menghadapi pasukan Itarim. Untuk bisa bertemu dengan kedua orang tuanya, Beru memberikan sebuah kunci Shadow Dungeon agar Suho bisa meningkatkan levelnya dan mendapatkan seluruh kemampuannya kembali. Dan akhirnya, Suho membuka portal gerbang Shadow Dungeon lalu masuk bersama dengan Beru. Bagaimanakah petualangan Suho dan Beru di dalam Shadow Dungeon, Minasan? Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Ketika Suho dan Beru telah berada di tanah kematian, di mana yang hidup tidak diperbolehkan masuk kecuali telah diberikan izin oleh Master Shadow Dungeon. Suho merasa jika tempat itu terlihat lebih mirip kota yang hancur dibanding sebuah dungeon. Tapi untuk beberapa alasan, tempat itu terasa familiar bagi Suho. Sebuah notifikasi quest pun muncul, yaitu quest untuk bertahan hidup. Para penghuni Shadow Dungeon tidak akan pernah menerima dirinya yang lemah sebagai penguasa tanah ini. Sehingga Suho harus bertahan selama durasi yang ditentukan dan buktikan kelayakannya. Waktu yang tersisa sekarang 4 jam 0 menit 0 detik. Suho pun paham jika ia harus bertahan selama 4 jam di tempat itu. Beru lantas meminta agar monark muda tetap waspada karena waktu untuk penderitaan akan segera tiba. Dari atas, muncullah sesosok monster goblin yang sedang mengawasi mereka. Monster goblin itu pun langsung melompat untuk menyerang mereka. Dengan gerakan akrobatik, Suho refleks menendang tubuh monster goblin saking terkejutnya. Goblin pengintai pun menjadi kesal sambil menahan sakit. Mereka yang melihat goblin pengintai menyadari jika masih banyak lagi monster goblin di area sekitar. Suho pun segera bergerak untuk mengurusnya sebelum monster itu memanggil komplotannya. Beru mengingatkan Suho, memang benar bahwa goblin itu monster yang lemah, tapi Suho juga tidak boleh ceroboh. Suho lantas mengetahui jika nama monster goblin tidak memiliki warna, artinya musuhnya memiliki level yang sama atau di bawahnya. Di saat goblin itu akan meniup terompet, Suho pun menyerang dengan pukulan yang keras dan mematahkan lengan monster goblin. Kemudian mengakhirinya dengan menggunakan senjata kapak batu goblin. Suho kini berhasil mengalahkan satu goblin pengintai. Ia tidak merasa khawatir karena musuh yang lebih kuat memiliki nama yang berwarna seperti saat melawan monster Mistborn. Tiba-tiba, goblin pengintai lainnya meniup trompet. Suho tampak kesal karena ada pengintai lainnya yang memanggil kelompoknya. Mendengar suara trompet dari goblin pengintai, bos goblin dan seluruh pasukannya bersiap-siap untuk menyergap mangsanya. Suho lalu bertanya, apakah Beru akan membantunya? Dengan wajah sedih, Beru sebenarnya ingin membantunya, tapi karena ia sangat jauh dari Shadow Monarch, membuat mananya hanya tersisa sedikit. Sehingga ia harus menghemat sebanyak mungkin kekuatannya. Dan jika ia campur tangan dalam pertarungan itu, maka EXP yang akan Suho dapatkan akan sangat berkurang. Suho menyimpulkan jika saat ini Beru sudah tidak berguna. Kasihan juga ya Beru. Kita pun diperlihatkan seluruh monster goblin yang sudah mengepung Suho. Di saat para monster goblin mulai menyerang, Suho segera menggunakan skill Ruler's Authority untuk mengambil senjata kapak yang menancap di kepala goblin yang tewas. Suho kemudian melemparkan kapak itu dan dalam sekejap, 3 leher goblin pun terpotong.
Suho tampak senang karena memiliki sebuah skill yang terasa seperti memiliki tangan tak terlihat, yaitu skill Ruler's Authority level 1. Skill aktif yang tidak membutuhkan mana, sehingga Suho dapat memberikan efek fisik kepada musuh tanpa harus menyentuhnya dengan tangannya. Tiba-tiba, sebuah anak panah hampir mengenai Suho, namun ia berhasil menangkapnya. Ternyata dari atas gedung, ada satu goblin yang licik menyerangnya. Suho pun menggunakan skillnya untuk menembakkan anak panah itu. Dan serangan panah Suho tepat mengenai kepala goblin itu. Beru yang melihat kemampuan Suho yang beradaptasi dengan sangat hebat, seperti masa kecil monark yang dilahirkan dari pahlawan legendaris. Bahkan saat itu, dia bisa menggunakan Ruler's Authority yang diwarisinya dari Tuan Monarch semaunya. Bagaimanapun juga, kekuatan itu diciptakan untuk menghancurkan segalanya. Jadi itu hanya akan menjadi halangan di dunia yang damai itu. Namun sekarang, karena Apostle of Itarim sedang menginvasi bumi, kekuatan monark muda mulai menerangi dunia ini. Kembali ke pertarungan, Suho berhasil mengalahkan satu persatu monster goblin. Levelnya pun secara bertahap mulai naik. Selama pertarungan, Suho menyadari jika batas beban dari Ruler's Authority hanya sekitar 10 kilo. Kemudian tanpa Suho duga, satu monster goblin berhasil menikam tubuh Suho dari belakang. Goblin itu pun tersenyum puas, namun Suho yang marah memukul kepala goblin hingga hancur. Beru pun khawatir dengan keadaan Suho, tetapi dari belakang, gerombolan monster, bos goblin, berjalan mendekati Suho dan bersiap untuk membunuhnya. Namun karena terluka, health point Suho terus berkurang menjadi 160 per 190. Suho yang kesakitan pun menarik pisau yang tertancap di tubuhnya, kemudian dengan sekuat tenaga, melemparkan pisau itu melewati para goblin dan tepat mengenai tubuh Raja Goblin. Suho sekarang merasa lebih hidup dibanding saat ia tidak memiliki kekuatan. Pasukan monster goblin terus berdatangan menyerang Suho. Dengan kondisi terluka dan health point yang terus menurun, Suho lantas menerjang para goblin sambil menggunakan skill Ruler's Authority. Suho berusaha secepat mungkin menyelesaikan pertarungannya karena health point-nya terus menurun dan telah tersisa 53. Suho pun melompat ke arah bos goblin yang terluka untuk mengakhiri pertarungan mereka. Dan EXP yang didapatkan membuat level Suho meningkat drastis setelah berhasil mengalahkan seluruh pasukan goblin. Suho yang kelelahan terlihat duduk di atas sebuah mobil tua untuk beristirahat. Waktu yang tersisa 0 jam, 0 menit, dan 0 detik. Artinya Suho telah menyelesaikan quest. Beru tampak kagum dan tidak pernah meragukan bahwa monark muda akan mengatasi ujian itu. Mendengar itu, Suho tampak kesal karena Beru tidak membantunya sama sekali. Sebuah pesan pun muncul, Suho telah menerima hadiah karena telah menyelesaikan quest dan diminta untuk memeriksa hadiahnya. Suho lalu menerima sebuah runestone Shadow Extraction. Suho pun bertanya, apakah jika ia menggunakannya, maka ia bisa mempelajari skill Shadow Extraction? Beru dengan pipi merah merona merasa bangga karena monark muda mendapatkan skill Shadow Extraction sambil membayangkan kemampuan Jinwoo yang mampu membangkitkan prajurit bayangan. Alright. Setelah Suho berpikir sejenak, tadi ia juga mendapatkan skill yang disebut Resilience selama ia bertarung. Dan sepertinya Suho mendapatkan skill selain dari sistem saat ia naik level, yang ia dapatkan setelah bertarung melawan monster Minasan. Dijelaskanlah, skill Resilience level 1 merupakan skill pasif, tidak memerlukan mana. Suho akan memiliki tingkat ketahanan yang tak tergoyahkan. Pertahanan fisik meningkat 20%, membuat tubuh Suho menjadi lebih kekar dan six pack. Uhuy, cakep. Jika dibandingkan saat ia belum awaken, Suho merasa seperti menjadi karakter curang. Lukanya pun sembuh saat ia naik level. Beru menjelaskan bahwa mekanisme itu berdasarkan dari sistem yang digunakan Tuan Monarch di masa lalu, di mana sistem itu didesain untuk menjaga keselamatan Suho selagi bertumbuh. Suho mengira jika ia adalah orang yang belum awaken, tapi ternyata ia dilahirkan dengan privilege bayangan terkuat. Suho pun menerima hadiahnya, sebuah runestone Shadow Extraction. Suho bisa mendapatkan skill itu dengan mematahkan runestone-nya.
Suho lalu mematahkan runestone dan mempelajari skill Shadow Extraction berupa Shadow Authority yang tidak memerlukan mana. Suho dapat mengekstrak mana dari tubuh yang telah kehilangan nyawa dan mengubahnya menjadi tentara bayangan. Untuk tingkat kegagalan ekstraksi akan meningkat seiring dengan statistik target dan waktu sejak kematian. Suho akhirnya bisa membuat pasukan bayangan dengan jumlah 3. Beru menambahkan, jika itu adalah skill untuk mengubah mayat orang mati menjadi tentara seperti dirinya. Shadow Extraction memang adalah inti dari wewenang yang menciptakan Shadow Monarch saat ini, Tuan Sung Jinwoo. Suho berpikir jika itu seperti nekromansi, tapi jika ia ingin memerintah pasukannya, maka ia harus mencari mereka terlebih dahulu. Sehingga itu berarti ia hanya bisa mengendalikan mereka yang lebih lemah darinya. Suho mendengar kabar jika skill tipe summon tidak dipandang dengan baik dalam industri hunter. Suho bisa untuk melakukan shadow extraction kepada mayat goblin, namun ia harus menentukan komando khusus untuk skill extractionnya. Suho tampak bingung setelah memikirkan komando khusus untuk skill itu. Dengan senyum manisnya, Beru berkata bahwa perintah itu haruslah jelas dan alright. Ujung-ujungnya, komandonya pakai yang sama dengan bapaknya ya. Perlahan-lahan, Shadow Goblin mulai bangkit. Shadow Goblin level 1 dengan pangkat Common Rank pun muncul. Melihat itu, Suho tampak heran karena skillnya biasa saja. Beru menjelaskan, biasanya Shadow Soldier yang baru diekstraksi jadi lebih lemah dibanding saat mereka hidup. Suho menanyakan, apakah goblin yang sedang menangis di hadapannya ini ukurannya mengecil? Beru membenarkannya. Suho kembali menanyakan, seberapa lemah mereka? Beru menjawab, hanya berkurang sedikit. Suho tampak kesal karena mereka akan hilang dalam sehari. Beru pun terkejut karena seharusnya Suho mempunyai skill Shadow Storage. Ternyata Suho belum memilikinya, membuat Beru menjadi lemas sambil berkata, kayaknya itu karena intelligence dan level Suho yang masih terlalu rendah. Padahal itu bisa menjadi skill yang sangat hebat. Ini adalah skill yang amat sangat luar biasa. Mendengar itu, Suho pun mengakuinya dan meminta Beru tidak bersedih. Lantas, Suho sekarang merasa lapar karena sudah 2 hari belum makan. Suho lalu menanyakan cara agar ia bisa keluar dari dungeon itu. Beru menjelaskan bahwa Suho bisa keluar kapan saja menggunakan kunci Shadow Dungeon. Suho pun menggunakan kunci itu untuk keluar dari Shadow Dungeon dan cari makan dulu minasan. Manusiawi sekali ya. Ketika berada di rumah sakit, Suho terlihat sangat menikmati makanannya. Ia tidak menyangka bahwa makanan rumah sakit bisa seenak itu. Melihat itu, Beru lalu menjelaskan apa yang akan Monarch muda lakukan selanjutnya mulai sekarang. Suho mempunyai total 3 misi. Pertama, melindungi bumi dari para monster outer space. Suho pun memahaminya bahwa ia harus masuk ke dalam dungeon untuk berburu monster. Beru membenarkannya. Dengan berburu monster, level Suho akan meningkat semakin kuat sehingga bumi juga semakin aman. Kedua, Suho harus menyelamatkan ibunya, yaitu Nyonya Chahein. Suho menanyakan, apa ada cara mengetahui di mana ibunya berada? Beru menjawab, selama Suho terus berburu monster, pada akhirnya Suho akan mendapatkan sebuah petunjuk. Suho pun paham, mau tidak mau, ia harus masuk ke dalam dungeon. Dan misi ketiga yang juga sangatlah penting, yaitu memulihkan kekuatan Beru. Karena saat ini, sistem menunjukkan bahwa Beru hanya di tingkat prajurit. Beru ingin menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya pada Suho. Suho lalu menanyakan bagaimana cara mengembalikan kekuatan Beru. Beru menjawab bahwa dirinya bisa menyerap magic dan knowledge target dengan cara memangsanya. Itu cara lama yang ia lakukan sebelum menjadi Shadow Soldier. Tapi sekarang ia sudah tidak punya pilihan lain karena tidak bisa mendapat magic dari Shadow Monarch. Intinya, Beru hanya perlu memangsa sesuatu yang memiliki magic, yang berarti mereka harus masuk ke dalam dungeon. Setelah selesai makan, Suho tampak semangat untuk bersiap memasuki dungeon.
Beru kemudian menyampaikan jika Suho harus menjadi seorang hunter yang berlisensi agar bisa masuk ke dalam dungeon. Untuk itu, mereka terlebih dahulu pergi ke kantor asosiasi hunter untuk melakukan pengukuran magic. Suho pun tampak penasaran karena dirinya seorang awaken yang akan terus berkembang dan berpikir ia akan menjadi hunter rank S. Keesokan harinya, petugas asosiasi menjelaskan jika level magic Suho hanya sebesar 46, sehingga ia adalah seorang awakener dengan rank E. Setelah mengetahui ranknya, Suho pun berjalan meninggalkan gedung asosiasi hunter. Sepengetahuan Beru, rank hunter itu berdasarkan level magic mereka, sehingga wajar saja rank Suho rendah karena ia lebih memfokuskan untuk meningkatkan status kekuatannya. Suho menegur Beru agar tidak perlu berpura-pura menghiburnya karena ia malah menjadi semakin kesal. Ternyata tidak mudah menguasai Shadow Authority dan sekarang ranknya pun cuma segitu saja. Suho meragukan apakah seorang rank E mampu untuk melindungi bumi. Beru menjawab jika Suho bisa naik level dan skillnya pun semakin berkembang. Namun setahu Suho, hunter rank E dan rank F sangat jarang direkrut dalam sebuah raid, sehingga hal itu akan membuatnya kesulitan untuk masuk ke dalam dungeon. Suho pun mengetahui jika dalam raid sebuah dungeon ada pembagian kerja yang menyeluruh. Ada skuad penyerang yang melakukan raid dalam dungeon. Ada tim pengangkut yang mengikuti dari belakang dan mengumpulkan bangkai monster. Dan ada tim penambang yang bertugas di baris belakang mengambil sumber daya dari dalam dungeon. Seingatnya, tim pengangkut dan penambang bahkan menerima hunter rank E. Dengan kata lain, Suho masih bisa masuk ke dungeon walau hanya rank E. Beberapa hari kemudian, Suho masuk ke dalam dungeon sebagai tim penambang. Ia lalu berterima kasih kepada seniornya karena telah membawanya ke tempat itu. Suho menyebut jika ia adalah awakener baru dan Lim Hyung lah satu-satunya awakener yang ia kenal. Lim Do-gyun adalah asisten pengajar Universitas Seni Korea, Departemen Seni Rupa, seorang awakener rank E. Sambil terus menambang, Suho merasa senang karena memiliki senior awakener. Bahkan berkat bantuannya, ia bisa bekerja di dalam dungeon. Mendengar itu, Lim lalu menunduk dan meminta maaf atas kejadian di kampus waktu itu. Padahal saat itu ia adalah satu-satunya awakener, tapi ia malah ketakutan dan kabur sendirian. Ia meminta maaf karena waktu itu ia tidak bisa melakukan apa-apa. Suho pun meminta agar seniornya itu segera mengangkat kepalanya karena mereka sama-sama awakener rank E sekarang. Sepengetahuannya, asosiasi hunter menyarankan rank E seperti mereka untuk kabur kalau bertemu dengan Magic Beast. Dan seniornya itu hanya mengikuti arahan saja. Lim terkejut mengetahui Suho sudah menjadi seorang awakener rank E. Suho menyebut jika ia memiliki mana yang hanya sebesar 46, bahkan level mananya lebih rendah dari seniornya itu. Lim merasa heran karena saat sedang kabur, ia melihat Suho sedang bertarung melawan Magic Beast di atas atap. Mungkinkah Lim salah lihat? Lim lalu mengatakan Suho tampak hebat karena berani menyerang Magic Beast dan bahkan masih bisa selamat. Beru pun setuju dengan hal itu. Namun setelah melihat sosok Beru, membuat Lim kaget hingga berteriak karena mengira Beru adalah Magic Beast. Suho kemudian bertanya, mengapa Beru tiba-tiba keluar? Beru menjelaskan bahwa sekarang Suho masih sangat lemah, seperti larva semut. Jadi Beru hanya bisa tenang kalau terus berada di sisi Suho untuk melindunginya. Lim yang terjatuh kemudian bertanya, Beru itu makhluk apa? Dan apakah Suho juga seorang summoner? Suho pun membenarkannya. Lim menyebut jika Suho beruntung karena banyak hunter rank E yang tidak punya skill. Lim pun menyampaikan jika ia memiliki skill berlari. Suho lantas meledek, pantas saja waktu itu dia sangat bagus dalam melarikan diri. Mendengar itu membuat Lim tampak terpukul dan murung. Sambil tertawa, Suho berkata jika ia hanya bercanda. Beru pun kagum karena monark muda sangat hebat dalam menghancurkan mental seseorang. Suho pun mengamati tempat itu karena ia baru pertama kali masuk ke sebuah dungeon selain Shadow Dungeon. Di depan sana ada skuad penyerang yang sedang berburu monster. Kita pun diperlihatkan
tim penyerang yang merasa bosan karena dungeon itu kosong. Di dalamnya hanya monster Magic Beast serigala yang muncul. Monster itu kurang bernilai dibandingkan bangkai monster level tinggi yang mengandung Essence Stone. Namun, pemimpin raid tetap optimis untuk melanjutkan dungeon. Tiba-tiba, salah seorang hunter menemukan sebuah ruangan. Mereka pun menuju ke ruangan itu yang terlihat seperti reruntuhan altar. Rekannya menyarankan agar mereka semua keluar dan meminta bantuan. Namun skillnya tidak mendeteksi Magic Beast apapun di tempat itu. Mereka pun bingung, jika tidak ada monster, terus apa tujuan adanya tempat itu? Mereka mencoba untuk mencari tahu dan berharap menemukan sebuah harta karun yang tersembunyi di tempat itu. Tiba-tiba, mereka menemukan sebuah pedang dengan aura sihir berwarna merah yang tertancap di tengah altar. Mereka merasa senang mendapatkan sebuah senjata berharga yang bernilai tinggi. Mereka tampak terpukau dengan bentuk pedang tersebut dan ingin mengambilnya. Kim Yong-jun lalu memperingatkan mereka agar hati-hati, mungkin ada jebakan di tempat itu. Namun ia dengan percaya diri ingin mencabut pedangnya. Rekannya kembali mengingatkan jika harta karun biasanya ada jebakan di sekitarnya. Sambil menarik pedang itu, Kim Yong-jun berkata bahwa mereka tidak perlu khawatir karena ia adalah seorang tanker rank C. Ketika menarik pedang itu, tiba-tiba ia merasakan sebuah energi sihir yang jahat. Tempat itu berubah menjadi rahang binatang buas yang dipenuhi dengan darah. Lantas jiwa Kim Yong-jun dilahap oleh makhluk mengerikan. Setelah mencabut pedang itu, ekspresi Kim Yong-jun pun berubah menjadi makhluk mengerikan. Ia tiba-tiba marah dan menebas kepala rekannya hingga putus. Melihat peristiwa itu, anggota tim penyerang yang lain tampak panik. Dengan nada marah, makhluk yang merasuki tubuh Kim Yong-jun pun bertanya, siapa yang telah berani menginginkan pedang milik Monarch of Feng? Wah, peristiwa yang tidak terduga terjadi, minasan. Sesosok makhluk mengerikan telah merasuki seorang tanker rank C. Apakah Suho dan Lim sebagai rank E yang berada di dalam dungeon tersebut berhasil selamat? Penasaran kan? Tonton terus video selanjutnya ya. Dah.